Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, salam kebajikan. Kali ini sahabat Mentari masih tetap kita akan bertemu dengan latar belakang dapur seperti yang sudah saya janjikan pada episode sebelumnya. Tapi kali ini kita akan belajar tentang bagaimana membaca permulaan. Kalau dikatakan membaca permulaan bahwa anak-anak tidak diharuskan untuk membaca buku, tetapi anak sudah mulai proses untuk mengidentifikasi bentuk huruf. Itu. Jadi ada tahap membaca mulai dari awal sekali. Nah, ketika kita sudah mulai mengidentifikasi huruf, itu sebetulnya bukan tahap awal membaca, karena tahap awal membaca itu dimulai dengan ketika anak-anak masih memegang buku, membuka buku. Ini sudah tahap awal dari membaca. Selama ini kita mengenal bahwa membaca buku, anak-anak harus duduk manis, harus membawa buku, harus menyambung antara huruf satu dengan yang lain, suku kata satu dengan selanjutnya. Itu bukan lagi permulaan membaca. Permulaan membaca itu diawali dengan bagaimana ketika anak-anak mengenal suara, membedakan suara. Dari situ permulaan. Ketika itu berjalan lancar setahap demi setahap, maka untuk menuju tahap selanjutnya anak-anak akan sangat mudah. Ketika terloncati, maka anak-anak akan ada satu kerancuan atau kebingungan ketika belajar membaca. Nah, kali ini kita akan memanfaatkan apa yang ada di dapurnya Mama. Nah, kenapa? Supaya Mama tidak bingung apa yang bisa saya lakukan untuk mengajari anak-anak membaca. Dari dapur, Ma, bisa. Contohnya, ketika punya cangkir atau gelas, ya, gelas di sini. Nah, ketika kita ucapkan gelas, gelas. Nah, Mama sebelumnya juga harus sudah menyiapkan tulisan-tulisan. Tetapi anak tidak diajak untuk membaca secara langsung, ya. Di sini saya ambil contoh gelas, kemudian di sini ada lagi yang namanya ada piring. Ini ada sendok. Kebetulan di sini saya ada mangkuk. Nah, dan di sini sudah saya siapkan tulisan-tulisan. Di sini ada gelas, piring, ada mangkuk, ada sendok. Ternyata ada satu lagi, yaitu garpu. Nah, biarkan anak-anak mengenal terlebih dahulu benda dan tulisannya. Misalkan gelas, Dek, ini gelas. Ucapkan dengan jelas, gelas, gelas. Kemudian ini tulisannya, gelas, gelas. Jangan lagi dieja, G-E-G-L-A-S. Nah, ini biasa yang di depan ini akan lupa. Yang namanya kesabaran dalam membaca itu sangat diperlukan, karena nanti ketika anak-anak sudah mengidentifikasi hurufnya dengan tepat, tidak akan lama untuk menuju bisa membaca kata, bahkan bisa membuat kalimat. Gelas, ya. Kemudian kenalkan satu persatu. Ini apa Dik namanya? Biar mereka sebutkan sendiri. Piring. Nah, ini tulisannya piring. Jadi tunjuk piring. Nah, kalau ini sendok, biar mereka menyebutkannya sendiri. Kemudian kita menunjukkan sendok. Sendok, ya. Demikian juga nanti dengan garpu dan mangkuk. Nah,
ketika kita sudah punya yang namanya bermacam-macam benda, kita ingin ingat, kita hanya ingin melihat anak-anak sudah siap belum untuk ke tahap selanjutnya. Bagaimana caranya? Kita acak. Nah, kemudian ini kita ambil, suruh meletakkan. Dek, letakkan kartu katanya ini di bawah bendanya, biar mereka menyusunnya sendiri. Nah, oleh karena itu ketika pengenalan pertama kali tadi itu sangat penting untuk melihat anak-anak memperhatikan yang namanya huruf yang tercetak dengan warna lain, ya. Ini biarkan mereka meletakkan sendiri. Nah, mungkin ada kekeliruan. Nah, di sini kita ajak mereka untuk mencocokkan. Nah, coba sudah betul atau tidak? Nah, ini proses yang kadang-kadang sering kita lihat, wah, kelamaan. Ini loh, pokoknya ini gelas. Nah, ini tulisannya ini sendok. Nah, biarkan mereka mengingat-ingat sendiri memasang. Sampai ketika nanti terjadi kesalahan, kita akan memancing saja. Sudah ada yang salah, sudah betul semua atau masih ada yang salah? Coba kita lihat lagi, Dek. Biarkan mereka mengoreksi sendiri. Sudah, Mah, sudah. Ketika sudah yakin, oke, sekarang Mama baca ya. Piring, sudah betul? Oh iya, cocokkan satu persatu. Nah, ketika masih ada yang keliru, wah, ini ada yang keliru. Ini apa? Sendok. Nah, di sini bunyinya garpu. Mana garpu? Oh. Nah, baru dibetulkan. Masih proses bermain. Ketika betul, tos. Ketika betul, peluk. Ketika betul, keren, top. Nah, ini yang diinginkan anak-anak. Mamanya bangga dengan apa yang dilakukannya. Anak-anak tidak ingin mendengar ketika, waladi, gini aja kok nggak bisa. Itu loh, si Bejo, si Dimas, itu sudah bisa bacanya. Mereka tidak ingin dibandingkan dengan yang lain. Mereka ingin mereka dihargai dengan apa yang mereka lakukan. Kesalahan yang kecil akan menjadi satu langkah besar ketika kita bisa menangani dengan tepat. Ketika salah, sepertinya ini salah, apa betul ya? Kok ragu ya? Coba kita, baca sama-sama. Gelas, oh sudah betul. Nah, di situ akan timbul kebanggaan. Di situ akan ada satu rasa bahwa, oh aku hebat. Oh, mamaku menghargai, ketika aku salah pun mamaku tidak marah. Ada satu kenyamanan, ada satu ketertarikan, ada satu tantangan dalam bermain. Nah, oke, ketika kita sudah mengenalkan huruf-hurufnya ini, kita boleh menambah lagi macam permainannya. Apa? Mereka bisa belajar dengan jarinya. Nah, ini kita mulai pada masuk pada kegiatan motorik halusnya. Seperti yang saya katakan bahwa pembelajaran tidak bisa secara parsial. Oke, sahabat Mentari Hati, kali ini itu yang bisa kita lakukan. Belajar permulaan membaca dengan memaksimalkan dapur. Kita akan ketemu lagi, tapi jangan lupa, sahabat Mentari Hati boleh memberikan pertanyaan, komentar, saran dan kritik, bahkan usulan apa sih yang diinginkan untuk bisa tampil jadi sebuah episode ataupun kesulitan-kesulitan, dan saya akan siap berbagi dengan teman-teman semuanya. Oke, sahabat Mentari Hati, itu yang saya harapkan. Jangan lupa tekan like, tombol subscribe, dan tekan lonceng. Tulis juga ya komen, saran, kritik, itu yang kami harapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.